sempat menjadi perdebatan gue dulu sama Bang Verkot kemarin ya, belum lama ya, tentang Martin Paes ya kan. Gue sebagai pelatih gue punya naluri, gue bilang gitu. Bukan gue meremehkan Hernando, bukan gue meremehkan Nadeo, enggak, gue nggak meremehkan. Tapi kan yang namanya rekam jejak ini kan penting. Betul. Ya kan, rekam jejak ini penting dan dia di mana dia bermain. Jam terbang gitu loh, jam terbangnya ya kan. Apalagi Martin, yang dicari apa sih? Mentality. Iya. Kiper Gitu emang loh. itu mental. Mentality gitu loh. Halo sahabat bicara bola, kembali lagi di acara favorit kita semua. Saya Alfonsus Kelvan dari Bicara Bola. Senang sekali rasanya menyapa teman-teman, saudara semua sekalian dimanapun berada. Seperti yang kita tahu, sahabat Bicara Bola, ya hasil yang kurang membahagiakan bisa dibilang ya. Indonesia akhirnya juga takluk atas Saudi Arabia dengan skor 2-3. Mungkin itu menjadi hambatan yang cukup berat ya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Sekarang kita akan bahas bagaimana, apakah masih ada peluang-peluang untuk Indonesia lolos ketika melawan Irak. Dan saya juga tentunya tidak sendirian, ditemani oleh para legenda-legenda dan bisa dibilang idola-idola saya juga sih. Selamat datang Bang Edkur, apa kabar? Sehat Bang? dong. Mantap. Bang Akmal? Siap. Sehat gue. Sedih gue. Sedih ya? Sedih gue udah dengar suara lu sedih, Bos. Lu pembukaannya bikin gue sedih gitu. Apalagi dia hasil gini tambah sedih. Tetap semangat. Tetap semangat. Masih ada peluang ya, mudah-mudahan ya. Masih ada peluang. Banyak lah. Banyak ya Bang ya. Iya, Tetap semangat ya. Kita nggak tahu ada apa ya, keajaiban. Kalau orang bilang bola ini bundar. Betul. Masih ya kita merasakan lah kayak gitu. Iya sih, benar juga. Kita langsung aja nih Bang, kita bahas, kita review lah pertandingan tuh kan. Keputusan memainkan formasi 4-2-3-1 ya sejak kick off dengan absennya Kelvin Verdong. Yes. Nah, apakah tepat itu sebenarnya Bang dengan formasi itu tadi? Ya, kemarin juga kan sempat dengar-dengar ada perdebatan ya di antara Alex Pastur sama coach Patrick Kluivert ya dengan formasi ini. Tapi tetap yang namanya head coach memutuskan dong. Benar. Ya kan? Setuju sih kalau itu. Dia punya formasi 4-2-3-1 gitu. Nah, dengan 2 di gelandang ini pasti kita kalah gitu loh. Beda kalau pakai 3 gelandang ya kan. Bener. Kita nih pakai 2 nih. 2 ini kan bener-bener harus solid. Apalagi tadi udah kita bahas di tengah ini adalah suatu kunci atau jantungnya permainan. Betul. Ya, akhirnya tadi gol pertama tercipta dari gelandang pas tadi Clearance yang kurang sempurna Clearance kurang sempurna, akhirnya di syuting lah, ya kan. Nah tadi juga dengan absennya Verdong ya kan, kita pengen punya fighting spirit. Iya. Tapi tadi gue nilai ya positif ya, di babak kedua akhirnya ada hasil yang perubahan yang signifikan lah ya bagi tim Indonesia ya kan. Akhirnya bisa dengan perubahan, ada pergantian pemain ya kan, ada perubahan seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Edko sendiri bagaimana nih Bang? Itu kan balik lagi ke pelatih yang lebih tahu dan mengetahui kenapa dia akhirnya memakai formasi 4-2-3-1 gitu kan. Tapi kan pada akhirnya kita bisa lihat pertandingan tadi harusnya harus seketika sudah bermain 10-15 menit gitu kan. Iya. Kenapa dia nggak ada option lain? Iya. Kekeh mempertahankan formasi itu. Padahal kita sama-sama tahu akhirnya diserang terus ya Bang. Ya. Tadi diserang terus ya. Ada option gitu. Iya. Banyak tadi hanya beberapa menit di awal kick off, terusnya lagi kita mendapatkan gol kan, ada terusnya gol free kick pertama, corner kick pertama, ada terciptanya gol, di situ ada penalti, ya mereka main ya luar biasa. Indonesia udah menekan, kita juga kan prediksi kita kan nggak ke situ, ya kan, malah Indonesia kan lebih menekan nih, dengan penampilan nggak nunggu, ya kan, nggak di low block, ya kan, malah lebih open play. 4-2-3-1 artian harusnya dia bertahannya harus lebih bagus Bang. Iya betul kan, bisa bertahan kan saat mereka bertahan itu formasi berubah gitu. Bisa juga kan di 2 ini bisa jadi 3 gitu. Tapi tadi nggak
kita nggak beda ya. Tadi Edgar juga ngomong instruksi pelatih ini seperti apa, kan kita nggak tahu nih seorang pelatih nih keputusannya seperti apa. Tapi kayak kita ngeliat nggak kuat aja gitu loh di gelandang. Kayak nggak ada perubahan akhirnya. Nggak ada perubahan, tetap tadi permainan. Ya kita sih bukan ngeremehin atau kita ngebahas tentang Mark Klok ya atau sama tentang Beckham juga enggak gitu loh. Ini instruksinya apa nih? Benar. Gitu loh, ya kan, sampai tidak ada pergantian dan tidak ada perubahan gitu aja. Jadi bisa dibilang emang tadi second ball-nya kita pun Oke, gue setuju. Kalah Untuk second ball tadi juga beberapa pemain tidak baca. Harusnya kan udah reading the game nih, ya kan, second ball seperti apa, ya kan. Ini kan harus bisa mengantisipasi. Gitu. Apalagi kan dia tinggi-tinggi gitu loh kan. Dan one on one-nya juga harus kuat. Tadi harusnya bola efektif, bola bisa ke depan, ke belakang, ya kan. Boleh kita position play, boleh kita sirkulasi, tapi harus cepat gitu loh. Ya kan, kita kan butuh kecepatan. Lawan kan dia tinggi-tinggi kan, pasti kan. Butuh kecepatan. Berarti bisa dibilang juga Indonesia sendiri banyak melakukan kesalahan mendasar Bang ya, seperti passing kontrolnya yang masih belum sempurna lah ya. Masih belum sempurnanya. Mereka kan kita nggak tahu nih ya kan faktor apa ya kan ya. Karena sama yang nggak ada alasan, itu nggak ada alasan gitu loh. Itu nggak ada alasan untuk mereka profesional semua. Itu loh, nggak ada alasan. Itu kan yang harus diperbaiki nih, yang salah mendasar ini harus diminimalisir mungkin. Betul. Sayang banget gitu kan. Kesempatan udah ada. Iya. 1-0 pertama kan. Iya. 1-0 pertama. Dan kita kan tadi juga butuh apa ya? Suatu coach influence dari pelatih sendiri nih. Apa nih perubahannya nih yang bisa diambil? Apakah rubah formasi, pergantian pemain, ya kan, instruksi apa nih yang coach Patrick Kluivert ini bisa ada perubahan dalam permainan gitu loh. Ya kan, dan cepat respon nih, ya kan. Responnya seperti apa ya? Mungkin beliau juga harus menanyakan kepada staf pelatih. Ya kan, apa sama match analyze seperti apa kan, mungkin kan menanyakan seperti itu gitu loh. Ya kalau kita sih nonton, ya kita kan beda ya kan, penonton kan beda sama yang di bench, kita ngerasain lah ya kan, tekanan-tekanan pikiran-pikiran seperti apa yang di bench itu kan nggak cepet harus seperti apa, kita ngeliat ini ganti itu ya kan. Betul. Kata Petrus, tunggu dulu, emang gampang mengganti-ganti aja. Mungkin dia punya penilaian sendiri kali ya. Betul. Kalau saya tadi kalau dari pandangan gua kelihatan banget itu ya, kita tuh bukan kurang orang. Tapi terlihat man to man markingnya ya Bang ya. Iya. Banyak orang tapi ada 2-3 orang pemain Arab tapi nggak terjaga dengan baik. Akhirnya terbukti dia bisa dengan leluasa melakukan syuting. Betul. Gitu. Iya, bisa melakukan syuting. Jadi bukan kurang orang Bang. Bukan kurang orang ya. Tapi nggak efektif, nggak jaga man to man marking gitu. Saat kita menang jumlah, saat kita sama jumlah itu kan juga harusnya efektif gitu loh kan, bisa nutup pergerakan lawan, jangan sampai lawan itu menciptakan peluang. Beda halnya dengan Arab ya Bang. Arab itu terlihat 4-4 ya kan. Di pas bertahan tuh 4 di belakang, 4 di tengah itu benar-benar rapat banget. Dia jaga man to man marking, akhirnya membuat gelandang kita kesulitan. Gue mau kemana ya? Betul. Untuk menembus. Jadi kayak bingung ya. Bingung gitu loh. Ya udah main di belakang nih, oke lah, udah build up ya kan, udah position play, tapi kan harus ada target, harus ada koneksi. Koneksi siapa nih di sini nih gitu loh. Ada pergerakan enggak? Terus lagi dari tengah ke depan siapa lagi yang menjadi targetnya gitu kan. Berarti bisa dibicarakan juga, bisa dikatakan bahwa komunikasi juga jadi kendala mungkin ya Bang ya? Ya sangat penting. Sangat penting, komunikasi sangat penting gitu. Kita kan juga di belakang kan seperti apa ya kan. Apalagi tadi dengan, gue sih nggak bilang frustasinya dengan Kevin Dick atau dengan Jay Ejes ya, tapi dengan banyaknya bocor dari lini tengah itu jadi kan juga berhadapan sama mereka berdampak kan? Bener kan, berdampak untuk dua pemain di belakang ini itu yang akhirnya banyak fault ya kan, banyak ada pelanggaran kecil ya kan, yang mengancam lah seperti itu gitu loh. Ya kan, Martin Paes aja kan tadi berapa kali yang udah one on one. Super safe. Bocor banget ya Bang. Iya, bocor banget. Gila, bocor banget itu. Apa penyelamatan lah gitu kan. Oke Bang, kita juga happy lah ya. Ada 3 pemain Indonesia tadi yang bisa dibilang ya menjadi local pride kita lah. Mereka bisa diberi kesempatan bermain. Iya, mendapat kepercayaan. Benar, tapi sayangnya kan mereka bermain juga bisa dibilang kurang efektif, kurang maksimal. Nggak kelihatan mungkin. Nah itu menurut
Bang Edkur sama Akmal gimana? Dari Bang Akmal dulu deh. Oke, tadi ya kalau gue bahas sedikit dari tadi Yakub ya main di kanan ya. Itu kan posisi gue tuh. Yoi, Posisi gua, pas gitu banget loh. nih, pas banget nih Posisi bicara gua. bola nih. Nah, Top nih. itu tadi beberapa kali ya namanya apa ya, pemain itu saat dapat tekanan pasti kan juga luar biasa nih. Yeah. Kita kan merasakan ya kan dapat ditekan di situ terus tekan di situ terus ya terus nggak ada cover. Ya tadi aku bilang apakah nggak ada komunikasi? Kita nggak tahu juga nih komunikasi seperti apa nih ya kan. Ya kan kalau kita dulu kan mal jangan sampai lewat, oke jaga kedalaman ya. Kita nggak tahu nih komunikasi seperti apa. Cover juga kita kan juga nggak menyalahkan Yakub Sayuri sepenuhnya. Yang main bola ini kan kolektivitas. Iya. Gitu. Tadi kan juga banyak bocor dari situ ya kan, dan kita juga nggak menyalahkan Yakub juga, akhirnya kan ada tarikan ada bisa penalti, betul ya kan di situ. Nah ini yang harus dikoreksi, sangat penting dari lini pertahanan kita gitu kan, di fullback ya, maksudnya dari fullback karena kan pakai 4 berarti pakai fullback nih kan kiri gitu loh. Ini yang kalau gue sebagai seorang pemain bertahan, bagaimana kita prinsip bertahan itu sangat penting gitu loh. Nggak hanya sekarang kita sadar diri lah, kita kan main di kandang lawan ya. Main kandang lawan ibaratnya mereka udah menguasai segala medan gitu kan. Secara kolektivitas juga mereka udah oke lah gitu loh. Nah, terus lagi di tengahnya juga kan ada Kakak Riki. Ini juga perannya juga tadi apa ya? Enggak kelihatan ya. Kurang efektif ya. Kurang efektif ya kan, biasanya beliau bisa tahan bola, bisa lebih ofensif mencari pergerakan ke depan, lebih ofensif. Beckham juga sama, pegang bola pun juga tadi kita pengen seorang Beckham itu pegang bola, harusnya lagi memberikan kontribusi ke depannya ya kan, memberikan ya umpan-umpan ke depan lah gitu loh, ke striker ya atau kedua sayap. Tadi ya juga ya kasihan gitu loh, nggak maksimal. Nggak maksimal banget gitu kan, nggak maksimal. Kita pengennya kan mereka kan lebih apa ya, nggak dominan tapi mereka ada kontribusinya gitu. Siap. Kalau Bang Edkur? Sama, hampir sama. Kita bisa lihat tadi kenapa Beckham sama Kambuaya tidak terlihat seperti biasanya. Iya karena nggak ada bola, nggak ada yang boleh nyampe ke dia tapi udah di press. Jadi gimana, bingung gitu. Jadi sementara kita tahu kelebihan dari Kambuaya kan, akselerasi dengan bolanya. Beckham juga masuk ke dalam gitu kan. Itu kan hampir sama sekali nggak ada. Gitu. Sayuri kita lihat tadi ada beberapa kali. Sorry ya Bang kalau gue bilang gol pertama dia narik. Gue sih ngelihatnya sebenarnya masih jauh tuh. Ya, masih jauh bolanya kan, masih jauh gitu kan. Kenapa dia gatal banget tuh tangan gitu. Tapi kan gue nggak tahu apakah itu naluri dari seorang pemain bertahan kan, kita juga nggak pernah tahu. Untuk kiper bukan lo. Iya. Lo mungkin habis. Iya. Tapi balik lagi Bang, kenapa bisa melakukan itu? Mungkin balik lagi nggak ada komunikasi. Harusnya kan mungkin Pak S bicara juga, atau siapa tadi Idis juga bisa bicara gitu. Oke, jauh, oke clear itu seperti apa? Mungkin karena nggak ada bahasa seperti itu dan takut. Ya kan, takut akhirnya dia melakukan gerakan kesalahan. Ya keputusan nggak penting lah ibarat kata gitu. Situasi kondisi. Terus yang kedua, gol kedua, bola kedua lagi tuh, ya habis di syuting kaget. Ya Bang, ketinggalan lagi tuh. Kurang siap jadinya. Iya, ribonnya nggak siap gitu harusnya loh. Harusnya gitu. semuanya siap semuanya kan. Gitu. Karena udah berapa kali sih emang dia ketinggalan terus. Iya. Kurang gitu, fokus. Makanya kita tidak bilang dia jelek, enggak. Iya, nah, cuman kalau dari kacamata gue secara pribadi, gue ngelihatnya ya kurang perform aja. Bukan berarti jelek gitu. Ada juga kok dia beberapa kali juga melakukan juga save ya, banyak lah gitu. Nah, ini benar-benar kan menjadi analisa tersendiri ya untuk staf pelatih nih. Ya kan biasanya kan ada analisanya nih ya setelah permainan nih. Ya, itulah bisa evaluasi ya kan secara keseluruhan atau secara lini. Ya kan untuk lini evaluasi per lini lah Bang, lini per lini gitu loh. Mudah-mudahan ada perubahan lah gitu kan. Gitu. Kemudian gini Bang, seperti yang kita tahu posisi dari Ole Rummenigge sendiri kan tadi digantikan oleh Ragnar. Nah, Ragnar sendiri tadi ditaruh sebagai striker ya, striker tunggal, dengan Patrick Kluivert itu memakai formasi 4-2-3-1. Namun kayaknya Ragnar ini juga bermain kurang maksimal nih. Nah, bagaimana nih pendapat dari para senior-senior saya ini tentang si Ragnar ini? Udah kelihatan banget ya Bang ya, balik lagi tuh. Bolanya udah nggak jarang ke dia. Babak pertama liatin deh bolanya.
Ya bang, bolanya truk pas apa langsung derek langsung ke depan gitu kan. Gimana dia mau bisa berkembang cuman budak-budak bola akhirnya. Kalau dengan dikatakan maksimal tidak maksimal ini kan kita kan pernah merasakan jadi seorang pemain. Kadang-kadang juga kita nggak dapat bola, ya kan. Kita juga nggak maksudnya nggak dominan, kita memiliki kapasitas yang kita dapatkan tuh sebagai seorang, mungkin gue fullback ya, tuh nggak dapat gitu loh. Ya kan kadang gue main aja, kok gue 1 menit nggak dapet bola ya, ya kan nggak ada gimana ya kan. Capek lari doang ya kan, kadang ngejar pantat doang ya kan, gue ngejar pantat doang nih kan, ya kan. Pas bola susah ke gue, kadang kita merasakan gitu kan, pas susah aja gue dikasih, ya kan, pas bola lagi enak gue nggak dapet, nah kadang kita merasakan kayak gitu kan, gitu loh. Kita juga nggak bisa menyalahkan Ragnar sepenuhnya, gitu loh ya kan. Nah bisa menyesuaikan nggak di situ teman-temannya kan, sepak bola ini kolektivitas lah. Ya kan? Kayak lu kan juga merasakan jadi kiper gimana sih? Iya sih bang. Ya kan, gitu loh. Ini kan kita pernah merasakan hal masing-masing lah ya, masing-masing posisi di lapangan. Bener, gitu loh kan. Sih, bang. Iya. Kalau kita seorang pelaku, beda sama seorang pengamat. Gitu loh. Kalau kita pengamat ya kan, bisa aja kita langsung menghakimi. Dia kan nggak merasakan saat tekanan di lapangan seperti apa gitu loh. Ya kita ini pelaku semua gitu loh, ya kan. Nah, kita merasakan nih seperti apa. Kayak tadi gua sama Yakub Sayuri ya kan, kayak gitu. Dulu gue merasakan juga kayak gitu juga, gue ditekan ya kan, gue banyak salah ya kan, seperti itu ya kan. Akhirnya gue ngambil keputusan yang tidak penting ya kan, gue melakukan hal-hal yang bodoh ya kan, bener kan, bener kan, kayak gitu kan. Kadang kita melakukan hal yang bodoh, kadang kita juga melakukan hal yang pinter. Itu loh sepak bola, gitu loh. Itu yang orang lain mungkin ya seperti kita nggak merasakan, beda sama pelaku. Siap. Gitu ya kan. Siap. Kemudian nih bang, seperti yang kita lihat sama-sama ya, kan kita nyaksiin di pertandingan itu ya, lini tengah kita tadi itu kayaknya kurang banget dan jauh lah dari kata maksimal. Sebenarnya kalau abang lihat ya, para senior saya ini ngelihat, sebenarnya apa sih pendekatan yang dilakukan sama Patty Kluivert nih? Apa sih yang diinginkan Patty Kluivert dengan lini tengah yang tidak berjalan, sangat tidak baik lah bisa saya bilang. Karena second ball yang kita yang bicara tadi kan, second ball-nya juga selalu hilang. Ragnar juga sendiri main bola tadi susah, dia mau dapat bola yang enak gimana. Menurut abang bagaimana tuh? Instruksi udah pasti diberikan lah sama seorang Patty Kluivert ya untuk pemain. Pasti nggak ada, mungkin nggak dikasih. Tapi pasti kan ada faktor. Pasti ini banyak faktor nih. Satu, kalau kita 2, mungkin dia udah menang jumlah, dia udah 3 atau 4 ya kan. Nah antisipasi ini seperti apa sih gitu loh ya. Mungkin dia bisa keluar dari tekanan ini dengan apa nih, saat dia pegang bola udah direbut, udah 3 orang datang, dia pegang bola udah 3 orang datang, ya kan. Kalau nggak ada komunikasi juga susah juga gitu loh. Kalau nggak ada komunikasi susah juga. Mungkin instruksi secara personal pasti udah kasih tahu. Kalau kita misalnya sebagai pemain kan, atau sekarang sebagai pelatih ya, gue bilang oke, lu stop aja di situ, lu jangan kemana-mana, lu jangan keluar dari tengah gitu loh, jangan kepingin, udah stop di situ, lu tahan aja gitu loh. Tapi kan juga di sini faktornya apa, saat dia pegang bola dia di pressing ya kan, akhirnya nggak bisa keluar dari tekanan ya kan. Dia pegang bola dia salah kontrol ya kan. Itu kan juga dapat dirasakan juga sebagai seorang gelandang gitu loh. Contoh nggak jauh-jauh kemarin kita lawan Jepang, gelandang tuh, lawan Jepang. Kok jadi lawan gelandang sih ya? Udah ngantuk gue ini sebenarnya. Ya kan, ngopi dulu ah. Oke, ngopi dulu. Aduh, sampai salah blip. Semangat nih bang, merah putih jadinya tuh. Semangat merah putih ya kan. Mantep. Ini murni nih, nggak ada campurannya, Fon. Oh iya. Iya. Beda nih kayaknya. Gula campurannya. Ya kita balik lagi tadi ke gelandang ya. Gelandang waktu lawan Jepang, ada yang kelihatan nggak sih gelandang kita waktu lawan Jepang ya? Kan nggak ada sama sekali yang kelihatan lawan Jepang. Pressure ya bang. High pressure sama Jepang. High pressure, kalah bola di pressure lagi itu Tom Hayes. Sama juga seperti tadi gitu loh. Kalau di gelandang, sedangkan gelandang itu kan jantung suatu permainan, kuncinya di situ, ya kan. Nah biasa kan berisik banget. Nah gue juga tadi biasa kan kiper itu kan selalu menginstruksikan, bener nggak? Betul. Ya kan, tutup ini. Tidak hanya nangkep, bagaimana menginstruksikan pemain-pemain itu bisa sesuai dengan job desk-nya. Karena dia orang terakhir kan. Iya, orang terakhir seperti itu. Siap. Ya kelihatan banget sih bang, kalau tadi kelihatan banget ketika si Mark Locke ya buntu. Kenapa? Dia akhirnya melakukan umpan yang
direct langsung ke belakang. Ke belakang lawan beberapa kali karena kelihatan buntu gitu. Kalau dari sisi gue sih ngelihat akhirnya kayak Patrick ini kurang kreasi ya. Maksudnya untuk harusnya kan udah tahu nih di menit keberapa gitu kan, udah tahu bisa ngebaca situasi kondisinya harusnya melakukan apa nih. Jangan sampai ketika udah tahu nih ditekan terus kita kalah bola, terus posisinya pas kita lagi pegang bola juga kita kebingungan. Kan harusnya siapa nih yang harus gue andelin dan formasinya harus diganti seperti apa gitu. Nggak jelek-jelek amat. Kenapa? Terbukti kita bisa bikin gol. Iya juga. Benar kan? Walaupun lewat titik putih gitu. ya. Iya. Whatever lah. Pokoknya mau gol is gol ya pokoknya intinya. 2 kali kan kita dapat tuh. Gitu. Tapi pada dasarnya gol pertama adalah adanya serangan, adanya bola ke gawang. Ya kan? Handsball. Yang kedua sama melakukan itu kan? Sama handsball juga. Apapun itu kan suatu cara gimana caranya kita supaya menciptakan peluang. Nah, tadi yang babak pertama setelah kita ngegolin kan? Terus kita kegolan itu malah terlihat ya boleh dikatakan kita ya udah ngejar-ngejar bola. Iya, udah pasti apa ya ada perubahan yang sangat signifikan ya, bukan kita tambah lagi malah ngedon di situ kan, kelihatan banget tuh. Ya tadi banyak ya ada perubahan yang signifikan sih. Tadi juga PES juga ibaratnya banyak melakukan penyelamatan, akhirnya bisa membuat percaya diri pemain belakang. Gitu kan. Nggak tahu lah tadi kalau yang lain-lain seperti apa ya kan. Iya, apalagi seorang kiper nih tadi udah 1-on-1 ya kan, dapat shooting ya kan, walaupun tadi dia blok ke yang namanya itu keputusan. Decisionnya kan beda ya seorang kiper kan. Harus cepat. Penyelamatan yang udah harus masuk-masuk tapi dia selamatin. Betul. Makanya kan penampilan Martes Paes sendiri ini kan sempat diragukan ya Bang ya. Justru dia malah tampil bagus. Tuh komentar Abang gimana nih sebagai senior saya kan? Lu ngerasain juga jadi kiper. Gimana ketika kita di apa ya? Tidak dalam masuk squad, diremehkan. Motivasi lu pasti tumbuh dong. Yo. Ya itu yang terjadi gue lihat. Iya sih. Ya kan biar gimana juga tadi 3 gol murni itu harusnya jadi gol. 1-on-1 ya kan? Iya. Coba bayangin tuh kalau bukan dia kan udah 6-2. Itu bayang. Kan walaupun sekarang nih PES nih walaupun dia tidur ya kan, dia nggak latihan tepatnya dia main, emang mentality dia bagus mau apa? Benar juga sih. Ya kan mau apa dia mentality dia bagus kok ya kan, dia nggak latihan kayak 1 minggu 1 bulan, emang mentality dia bagus gimana? Ya kan kayak Reni Guita deh yang udah gila-gilaan kayak gitu ya kan, macam-macam, tapi dia punya mental yang bagus kan gitu kan. Namanya pelatih apa naluri, gue pilih dia. Bagaimanapun ya kan, gue bang Martin Paes, enggak ini gue Martin Paes gue bilang gitu. Mentality pilihan. Berarti Bang Akmal lebih percaya diri dengan Martin Paes. Percaya diri. Terbukti lah ya. Terbukti gitu. Walaupun kita tetap kalah. Iya sih. Ya kan? Bener tuh ada orangnya tuh. Ada Bang Perkotnya tuh. Kemarin gue debat sama dia loh masalah Martin Paes. Nah, dengan melihat penampilan Arab Saudi sendiri nih, jadi kangen gak sih kita sama sosok Sintayong? Gue nih jawab nih. Iya. Kalau gue secara pribadi dari awal gue emang Sintayong. Kenapa? Berarti. Sintayong itu apa ya? Dia dikasih squad ya istilahnya pemain Indonesia gitu. Terus dia tahu kelemahannya apa. Dan dia langsung perbaiki. Terbukti waktu itu kan pemain juga sampai ngeluh. Fisik berapa kali, makan dirubah ya kan? Iya. Bener gak sih? Bener. Nah itu kan langsung pada jantung permasalahannya seperti apa gitu. Dan terbukti, jujur, sumpah gue mikir, gue ngelihat eranya STY sama yang sekarang, gue lihat dulu tuh lebih berkesan dan gue ngerasa happy banget ngeliat timnas. Gue gak ngerti kenapa. Tapi sekarang oke, menang gitu, tapi nggak ada rasanya tuh nggak ada gitu. Gitu. Ditambah dulu kan pemain lokalnya banyak gitu kan. Pemain lokalnya juga banyak. Mungkin itu salah satu yang membuat kita akhirnya
ya percaya diri dan Bener. happy lah ngelihat pemain kita Indonesia nih bener ada di squad yang bener-bener ini gitu. Kalau dari Bang Akmal bagaimana? Sintayong ini kan kita nggak melupakan lah ya kan pengabdian beliau lah ya sama timnas Indonesia. Ini beliau juga susah banget sih. Pokoknya udah sosok bawa perubahan di sepak bola kita. Gue juga sebenarnya nggak fans banget sama dia. Gue nggak fans banget gitu loh ya kan. Tapi dia tahu karakteristik main kita gitu loh ya kan. Tahu kalau gue bilang proses lah ya kan. Ya kita mau hasil semua. Kita kalau dibelah dadanya kita mau menang cuy. Bener. Ya kan mau menang, nggak ada kita nggak mau menang. Tapi kan butuh proses gitu loh. Gue dengan Sintayong dipertahankan dulu kan banyak lah Sintayong di apa ya dicerca di apa bla 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 macam-macam. Ya belum berproses aja gitu loh. Tapi kan dia tahu karakteristik pemain kita gitu dengan kedisiplinan yang seperti apa. Super ya kan. banget ya Bang. Super banget sosoknya juga kan ya membawa perubahan yang signifikan lah. Bener. Untuk sepak bola kita lah luar biasa lah beliau ini gitu loh. Ya semua kan pelatih kan ada plus minusnya ya kan nggak Sintayong nggak ada Patrick Kluivert nggak ada yang lain-lain ya kan pasti juga banyak plus minusnya lah gitu loh pasti ada membawa perubahan ya kan dulu juga Luis Milla seperti apa ya kan pasti juga akan bawa perubahan positif lah nggak ada yang salah nggak ada yang haram. Bener. Gitu loh ya kan tergantung ya kita butuh proses gitu loh nggak mau instan nggak ada yang instan lah ada yang instan ya kan hanya ya itu setuju doang sih. Ya kan di warung kopi iya kan yang instan ada pakai telur 2. Tapi balik lagi Bang kalau dari kacamata penonton kan kacamata kita sebagai orang awam gitu kan tidak bicara sebagai kita sebagai pelaku gitu kan kita butuh hasil benar nggak sih itu butuh hasil gitu ya emang pasti kan ya hasil pasti kita butuh hasil apalagi kita mau hasil itu cepat ya cepat dan sekarang nggak bohong kita mempunyai materi-materi pemain yang mumpuni ya kan yang ibaratnya ya luar biasa lah Pak Erto ini ya kan mendatangkan pemain-pemain main diaspora ini untuk timnas Indonesia gitu ini kan yang bagi saya tuh luar biasa gitu loh kan ya walaupun gue juga mau dong main lokal ya kan kalau bisa main lokal ini ada dong di situ ya diberi kepercayaan kok. Ya kan tadi adalah main Yakub, main Ricky Kambuaya, Beckham, ya kan. Tadi lagi Yance dimainin, ya kan. Itu luar biasa gitu. Masih ada persaingan, dan masih ada kepercayaan. Benar-benar. Gitu loh, ya kan. Kemudian Bang, melihat penampilan Indonesia ketika melawan Arab Saudi kan, apakah nanti melawan Irak Indonesia masih memiliki peluang? Gimana menurut komentar Abang? Melihat cara main Indonesia melawan Arab Saudi tadi ya. Ya bukan gue pesimis ya. Tapi dalam artian apa ya? Pasti kan pelatih kan ini berpikir dengan adanya evaluasi pasti kan pengen ada perubahan. Bener. Yang lebih baik lagi itu nggak bohong ya kan untuk kedepannya gitu. Tapi kan nggak simsalabim. Bener. Ya kan lawan kan juga punya taktik juga, main bola juga sama-sama gitu loh. Ini kan juga kita kan juga harus realistis lah. Betul. Kalau kita nggak realistis sulit juga dong ya kan. Ya mudah-mudahan ada perubahan yang positif lah untuk tim Indonesia lah lawan Irak ya. Siap. Walaupun tipis sangat tipis peluangnya gitu loh. Nanti peluangnya. Ya kita nggak tahu lah mungkin ya yang penting jangan masuk angin lah, minum tolak angin lah gitu loh. Takutnya kan masuk angin juga kan nggak beres ya kan gimana iya peluang mah akan tetap ada karena kan belum bertanding. Oh iya betul juga bener sih. Dong realistis aja kita selama peluit panjang belum ditiup itu kan masih peluang masih tetap ada gitu siapa tahu kita menang 5-0 ternyata terus juga si ini kalah gitu kan sama ini kan sama-sama poin tuh jadi deh ya kan. Betul. Iya kan ada tadi lu bilang ada quarter berapa 10? Ada 8 kalau nggak salah. Nggak tahu ada aja kalau gua nggak kalau nggak salah ada quarter 5. Quarter 5 coba bayangin ya gimana caranya pokoknya lolos aja Indonesia. Iya. Ya kita ambil yang positifnya aja sih ya kan. Husnuzon aja lah ya kan. Husnuzon aja. Berprasangka baik lah ya. Berprasangka baik sekarang kita udah berjalan sampai sekarang apa nih? Berarti udah
peluang apa nih baca kita sampai sekarang nih? Udah Udah jauh. Iya. Keempat ya Udah udah luar keempat. biasa. 3-4 udah Dari 4. sebelumnya kan kita cuma habis di fase grup. Satu Iya. aja paling. Satu Iya, aja, Bang. assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Setuju ya sih. kan. Ya sekarang kita alhamdulillah terus berjalan sampai sekarang ya kan. Terus ya sampai ketemu apa Arab, Irak ya Iya. kan. Ketemu lagi ntar lagi kalau quarter 5 ketemu lagi dia tadi bilang buset masih panjang lagi. Masih panjang ya lagi kan? Gua juga nggak tuh. tahu lah ya, seperti apa ya kan. Iya. Mudah-mudahan ya, gue nggak tahu kayak orang Arab kan mungkin kan kayak di Tanah Abang kan banyak nih. Tadi gue kayak Arab Tanah Abang juga bilang gitu kan. Iya. Iya, yang bisa buat ya itu apa karpet gitu kan tadi. Udah pagi di phone gue, ya kan. Makin ngelantur aja makin PA aja ntar. Thank you Bang buat review-reviewnya untuk melawan review dari Indonesia melawan Arab Saudi kan. Mudah-mudahan lawan Irak nanti Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, gue pengen wasitnya Kuwait. Kuwait ya. Karena dulu kan Irak Kuwait bertempur ya kan. Nah, berarti masih bilang kita kan. Ya kan masih ada ininya nih cekcoknya kan. bela-belain lah ya. Yang tadi lu wasit oke loh Oke, tadi beneran wasit. oke loh itu. Wasit oke loh, dia tegas gitu dan dia tahu apa namanya banyak drakor yang dilakukan sama Iya. pemain Arab gitu. Dia nggak peduli. Nggak digubris Nggak sama dia, kan? digubris, nggak ada tuh kan. Malah dia kasih kartu merah lah. Memperlambat waktu kan. Iya, betul. Dikasih kartu merah. Ya, mudah-mudahan lah ya kan wasitnya kan. Oke Bang. Oke sahabat bicara bola, mari kita doa sama-sama semoga ketika melawan Irak Indonesia bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Amin. Semoga masih ada kans lolos untuk bermain di Piala Dunia. Amin. Terima kasih Bang Akmal, Bang Edkur. Siap. Sami- Sami. Sehat selalu, sukses selalu. Sami-sami. Saya Alfonso Kelvan dari Bicara Bola. Mohon undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Yo.